Perkenalkan, nama saya Kaslal Faisna Aldiansyah dari kelas A 114301 mata kuliah Probabilitas Statistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang distribusi sampling, penafsiran, dan juga pengujian hipotesa. Mari yang pertama kita membahas tentang distribusi sampling. Pengertian distribusi sampling sendiri yaitu distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, timbangan baku, proporsi yang muncul dari sampel-sampel tersebut. Dan ada juga distribusi sampling rata-rata, yaitu rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari satu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut sama besar. Apa sih itu populasi? Yang selanjutnya ada distribusi sampling proporsi, ialah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampel tersebut harus sama besar. Nah, yang dimaksud dari populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap akan teliti, atau yang dimaksud dengan bahan penelitian. Dalam distribusi sampling rata-rata berlaku juga dalil limit pusat, yaitu ketika pengambilan sampel dengan ukuran N, sampel acak sederhana dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun. Maka dari itu, distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi normal dengan syarat ukuran sampel yang besar. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh soal dari distribusi sampling yang saya ambil dari Google. Di situ kita sudah mengetahui yang diketahui dan juga mengetahui apakah yang ditanyakan dari soal tersebut. Maka kita tinggal memasukkan rumus dan angka-angkanya, lalu ketemulah dengan hasilnya dan juga kesimpulannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang penafsiran. Apa itu penafsiran? Penafsiran yaitu proses cara perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas atau nomina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penafsiran parameter rata-rata. Estimasi parameter atau penafsiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statik. Penafsiran parameter proporsi. Nah, di sini proporsi sampel P merupakan estimasi titik terbaik untuk proporsi populasi P. P karena nilai ini adalah nilai yang paling tidak bias dan paling konsisten untuk mengestimasi P. Berikut ini merupakan salah satu contoh soal tentang penafsiran parameter yang saya ambil juga dari Google. Sama seperti pada umumnya, kita harus mengetahui apa saja yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan, lalu kita baru saja bisa menjawab dan mengira-ngira. Yang dimaksud mengira-ngira di sini adalah mau memakai rumus apakah kita dengan metode soalnya seperti ini. Nah, jika kita sudah menemukan rumusnya, maka kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, dan juga kita bisa mengetahui berapa hasilnya. Lalu yang selanjutnya ada pengujian hipotesa. Pengertiannya yaitu 1. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari sebuah data, baik dari percobaan yang terkontrol ataupun observasi yaitu tidak terkontrol. Dan statik bisa dikatakan signifikan secara statik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, atau harus sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesa satu rata-rata. Uji Z, rata-rata satu populasi adalah uji statik yang digunakan untuk mengetahui apakah satu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil ataupun lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesa 2 rata-rata. Uji hipotesis 2 rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perbedaan atau kesamaan antara dua rata-rata tersebut. Berikut ini adalah contoh soal tentang pengujian hipotesis. Ada dua soal yang bisa kita lihat di atas. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil dari Google dan masih banyak lagi. Sekian dari presentasi saya. Jikalau ada salah-salah kata atau materi yang belum tersampaikan dengan baik dan benar, maupun dengan cara penyampaian yang kurang baik dan benar, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali.